Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Selamat malam ya kalau saat ini teman-teman pertama melihat video ini. Mungkin masih pada di jalan atau baru sampai rumah. Nggak apa-apa, sambil rebahan is okay, sambil ngopi, sambil makan malam. Yang penting serius tapi santai. Selamat datang, ahlan wa sahlan di kelas semester pendek manajemen strategik dengan saya Eva Fauziana. Teman-teman bisa panggil saya Eva. Kuliah semester pendek hanya 8 kali pertemuan dan sebisa mungkin kita buat cepat, dalam artian dalam 1 minggu bisa belajar seminggu 3 kali. Ini pertemuan perdana kita, jadi insya Allah nanti ketemu lagi Rabu, Kamis, Jumat, terus minggu depan Rabu, Kamis, Jumat, dan minggu depannya lagi hari Kamis, dan terakhir UAS ya, final test. Nah, dalam 7 kali pertemuan plus 1 UAS itu nanti ada 1 tugas buat teman-teman. Tugasnya enak, nggak perlu repot bikin-bikin makalah. Teman-teman perlu bikin 1 YouTube tentang rangkuman apa yang sudah kita pelajari di semester ini. Ya, di kelas semester pendek ini hampir sama sistemnya dengan apa yang sudah teman-teman lakukan di semester sebelumnya. Kalau biasanya kita lewat e-learning AIS, tapi karena semester pendek ini belum masuk AIS, jadi untuk kehadiran nanti saya akan share presensi online ya. Teman-teman silahkan isi. Dan meskipun serius tapi santai, untuk jam kerja, jam mengisi daftar hadir, terus terang saya cukup tegas di situ waktunya, karena kelas kita hanya jam 8 sampai setengah 10 malam. Jadi yang terhitung hadir hanya yang isi presensi di antara jam tersebut. Ya, oke. Untuk perkuliahannya seperti itu. Dalam setiap pertemuan saya akan share link YouTube, entah itu dari saya atau dari pemateri yang lain. Yang kedua, saya juga akan pastinya share materi PowerPoint. Yang ketiga, kita akan bahas di Zoom ya, sebentar, meskipun nggak sampai 1 jam, cuman kita akan bahas 30 menit via Zoom ya teman-teman. Itu sih tentang pembelajaran kita. Serius tapi santai, tapi terus terang nilai yang terbaik yang saya anggap aktif di kelas ya. Oke, materinya apa aja? Sebenarnya kalau teman-teman main ke Gramedia banyak banget buku tentang manajemen strategik. Tapi ini saya recommended, bukunya tipis tapi sangat praktis ya. Kalau di Gramet itu harganya 71.000 dan macam-macam, ada beberapa buku lagi nggak saya bawa tentang manajemen strategik. Ada yang harganya 200-an, ada yang 300 ribuan, dan ini teman-teman yang termurah. Pengarangnya itu Bapak Heri, MSI, CRP, RSA, CRFM ya. Oke, atau kalaupun misalnya nggak sempat, is oke, cukup menyimak materi dari saya saja, karena beberapa materi memang saya rangkum dari buku-buku yang sudah saya sebutkan barusan. Oke, bicara tentang manajemen strategik, itu pembicaraan yang menarik ya. Kenapa seperti itu? Kalau bicara strategik, pasti bicara orang-orang yang ada di pimpinan puncak di dalam perusahaan. Jadi kita nggak akan berbicara manajemen strategik dengan misalnya karyawan yang baru bergabung, karyawan fresh graduate baru lulus kuliah, wisuda, nilainya dapat cum laude, terus masuk ke kantor, lalu ujuk-ujuk diajak manajemen strategik. Jadi enggak. Manajemen strategik itu hanya untuk pembahasan bagi para pimpinan puncak ya, top leaders di organisasi. Nah, manajemen strategik itu apa sih? Ya, intinya adalah bagaimana perusahaan bisa mengambil keputusan dan tindakan manajerial terkait kinerja jangka panjang organisasi. Nah, kalau bicara tentang kinerja jangka panjang organisasi, tentu saja pasti hubungan dengan kinerja jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Dari dulu kalau berbicara tentang negara, kita berbicara tentang rencana strategik dari negara. Tapi karena ini manajemen strategik ini kita fokus membahas organisasi
laba, organisasi profit atau perusahaan. Ya, jadi manajemen strategik itu berkaitan erat dengan para leaders yang menyusun rencana mereka, tindakan mereka, apa yang akan mereka ambil untuk mencapai tujuan organisasi dan supaya organisasi tetap profit, tetap eksis, bahkan kalau bisa berkembang lebih pesat. Ya. Oke teman-teman, sambil bisa dilihat slide PowerPoint yang sudah saya share, kita langsung lihat ke slide ketiga ya. Nah, jadi untuk di manajemen strategik sendiri itu mencakup semua pekerjaan dasar yang ada di manajemen. Ya, kalau teman-teman sebagai bekerja atau ambil prodi manajemen harus ingat di luar kepala, nggak di luar kepala sih, di dalam kepala ingat banget bahwa fungsi dasar manajemen ada 4. Kita bisa singkat POAC ya, plan, organize, action, control, and evaluate. Jadi kalau singkat POAC biar gampang mengingat. Plan, merencanakan bagaimana perusahaan atau organisasi apa yang akan direncanakan dalam 1 tahun ini, 5 tahun ke depan, 10 tahun, 15 hingga 25 tahun. Biasanya disebut dengan roadmap ya. Lalu juga organize, bagaimana caranya mencapai rencana tersebut ya. Misalnya contohnya kosmetik Wardah ya. Kosmetik Wardah ketika pertama muncul di Indonesia, dia benar-benar jualannya, ownernya door to door ya, nawarin dari pintu ke pintu ke temennya, ke teman-teman dekat si pemilik Wardah tersebut. Dan apa yang terjadi? 5 tahun kemudian Wardah sudah berkembang begitu pesat, dan tentu saja ada action, ada kegiatan yang harus diorganize. Gimana caranya mengorganize? Bagaimana caranya merencanakan? Bagaimana caranya melakukan rencana yang sudah digarisbawahi? Dan yang terakhir, yang penting adalah bagaimana caranya mengevaluasi. Jadi jangan sampai kerjaan kita hanya bisa merencanakan, hanya bisa melakukan tanpa bisa mengontrol atau mengevaluasi. Oke, jadi siapa yang sampai dengan saat ini bisa jawab di chat WhatsApp, apa sih manfaat dari kontrol atau evaluasi ya. Coba teman-teman masukkan pandangannya di grup WhatsApp ya, di-share aja apa pendapat teman-teman, bebas. Kenapa sih kita perlu banget evaluasi? Kan udah merencanakan, kan udah organize, kan sudah action, sudah melakukan. Kenapa harus repot action? Gitu. Sorry ada tamu. Gimana Mbak? Ini tadi udah koordinasi sama kamu, dia sudah ambil facial, soalnya kan tadi kurang, terus belum ambil lagi sama kan. Oke. Ya, lanjut ya teman-teman ya. Bagaimana sekarang, apa bedanya ketika kita misalnya teman-teman gabung di sebuah karang taruna atau kepemudaan di RW misalnya, kan juga ada tuh plan mau ngadain 17-an. Plannya apa sih rencananya? Ngadain 17 Agustus, organize-nya bagaimana? Oke, dibentuk kepanitiaan. Lalu actionnya seperti apa? Ya sudah, dibuatkan jadwal, panitia siapa ketua, siapa bendahara, siapa yang datengin rumah-rumah untuk minta donasi dari warga. Lalu siapa yang mengontrol setelah selesai, siapa yang beberes, siapa yang memberi ucapan terima kasih kepada warga, dan siapa yang buat laporan pertanggungjawaban. Itu semua organisasi melakukan itu, dari organisasi yang informal hingga organisasi yang sangat formal. Nah, tapi apa bedanya organisasi yang informal dengan organisasi yang sangat formal ya? Bedanya ada di prosesnya. Kalau tadi contohnya Karang Taruna sangat sederhana melakukan seperti itu.
Tapi kalau sudah bicara dengan proses manajemen di perusahaan atau organisasi yang sifatnya profit, ya teman-teman bisa melihat perbedaannya agak sedikit lebih ruwet atau complicated atau lebih detail prosesnya. Coba teman-teman lihat di slide nomor 4 ya. 1, harus punya visi yang jelas. Jadi harus punya visi perusahaan itu. Apa sih visi? Visi itu rencana atau mimpi di dalam 25 tahun ke depan. Jadi kalau misalnya teman Wardah punya visinya adalah menjadi kosmetik yang terpercaya di Indonesia, itu bukan visi, itu sudah. Tapi visinya seperti apa? Misalnya visinya menjadi kosmetik internasional, misalnya bisa masuk pasar Asia Pasifik misalnya, itu baru visi. Jadi visi bicara tentang rencana strategik organisasi di dalam minimal 25 tahun ke depan mau jadi apa. Kenapa harus jauh 25 tahun? Kalau bicara visi, bicara mimpi, bicara strategi, sehingga organisasi tidak hanya berpikir tahun per tahun. Nah, dari visi tadi akan dibagi lagi menjadi rencana kegiatan tahun per tahun, action plan, ya, rencana kegiatan lebih detail tahun per tahun disesuaikan dengan kondisi yang ada. Yang kedua, harus punya misi yang implementatif. Jangan sampai mimpinya besar tapi misinya malah kedodoran misalnya. Ya, contohnya apa sih? Coba teman-teman kasih contoh deh. Bagaimana misalnya contohnya kampus IBM mau menjadi kampus paling unggul di Asia Tenggara. Tapi misinya misalnya hanya bersifat lokal, misalnya mengadakan pembelajaran sesuai yang diberikan dikti. Nah, itu bukan misi, itu adalah kewajiban. Tapi misalnya punya misi, contohnya kampus IBM bisa diterima masyarakat dan menjadi kampus yang bisa mengelola dan mengembangkan UMKM. Bisa menjadi kampus yang mencerdaskan anak-anak putus sekolah misalnya, ya. Yang ketiga, manajemen strategik juga berhubungan dengan analisis SWOT. SWOT itu apa? Nanti kita bahas. Strength, weakness, opportunities, and threat, ya. Nanti kita bahas. Yang keempat, analisis kompetitor. Nah, ini dia. Jadi kalau ada di pucuk pimpinan, kita juga harus belajar menganalisa. Nggak cuman menganalisa diri sendiri, tapi melihat, oh, saya di Wardah, berarti kompetitor saya siapa? Oke, berarti saya harus belajar tentang misalnya Maybelline. Saya harus belajar tentang L'Oreal misalnya. Saya harus belajar tentang Emina, oh enggak ya, satu grup. Oke, jadi harus menganalisa kompetitor. Kompetitor sudah sampai di mana, apa yang dia lakukan, apa yang sudah dia lakukan, apa yang kita belum lakukan. Itu dia teman-teman. Next, yang nomor 5, harus punya sasaran dan tujuan perusahaan yang jelas. Jangan sampai mimpinya terlalu jauh tapi kita tidak punya sasaran atau tujuan yang jelas. Tujuan yang jelas harus dipilah-pilah tahun per tahun sesuai dengan kemampuan organisasi. Ya. Nomor 6, ada yang disebut dengan desain strategi. Strategi apa yang mau digunakan? Wardah di 5 tahun pertama apa strateginya? Strategi dia fokus kepada kosmetik muslimah, kosmetik halal. Makanya target dia adalah para muslimah. Modelnya juga semuanya orang-orang berbusana muslimah, dari Dewi Sandra, terus siapa lagi? Ria Ricis misalnya, ya. Nah, di 5 tahun kedua Wardah sudah cukup terkenal, akhirnya mau ambil pasar yang lebih eksklusif, misalnya perempuan bekerja, siapapun dia. Makanya dibuatlah kosmetik apa temannya Wardah? Ada yang bisa jawab?
Nah, itu tadi lebih produknya lebih eksklusif dengan desain juga kemasan yang berbeda, iklannya juga berbeda seperti itu. Di 5 tahun ketiga Wardah mau ambil pangsa remaja, jadi dia ciptakan produk Emina ya. Jadi strategi itu penting sekali teman-teman. Oke, kita lanjut. Kalau ada pertanyaan silakan tanya di WhatsApp grup atau nanti kita bahas saat Zoom meeting ya. Oke, selanjutnya adalah rencana kegiatan. Tadi sudah ada strategi yang bagus, harus ada rencana kegiatan detail sekali. Siapa yang mengerjakan, departemen apa, divisi apa, siapa PIC-nya, berapa anggarannya, itu semua harus tercantum di dalam rencana kegiatan ya. Dan yang terakhir, evaluasi itu penting sekali. Kontrol bagaimana keberhasilan kita melakukan rencana kegiatan tahun ini. Evaluasi biasanya dilakukan 3-4 bulan sekali paling lama. Kalau bisa dilakukan seminggu sekali, koordinasi itu sangat bagus sehingga selalu on track semua rencana kita. Oke, sampai sini ada pertanyaan dari teman-teman? Nah, jadi yang kita bahas di slide nomor 3, proses manajemen strategis itu biasanya dibuat oleh 3 posisi di perusahaan. Pertama, bisa disebut dengan bottom up, jadi dari atasan membuat strategis dan bawahan melaksanakan. Atau yang kedua, up to bottom, artinya bottom to up ya. Yang kedua bottom to up, saya ralat. Bottom to up artinya bawahan membuat rencana diusulkan kepada atasan. Biasanya ini terjadi di organisasi yang sudah sangat solid, di mana karyawannya sudah punya skills dan pengalaman yang sangat cukup ya. Minta apa lagi kelompoknya paham katanya. Facial nggak apa-apa, kasih aja kok facial banyak. Maaf ya teman-teman sambil ngurus KKN. Oke, next adalah middle up to bottom ya. Jadi kalau tadi yang pertama pucuk pimpinan membuat strategi, yang bawah menjalankan. Yang kedua, bawahan membuat strategi, atasan mengevaluasi. Yang ketiga, middle up to bottom ya. Jadi kalau yang ketiga ini yang paling banyak dilakukan di organisasi-organisasi skala menengah. Contohnya manajer, level lini menengah membuat strategi, lalu dibahas dengan atasan. Bila atasan oke, baru diinformasikan ke bawahan dan semua sepakat untuk melaksanakan. Gitu ya teman-teman. Nah, sampai di sini kira-kira ada pertanyaan? Boleh tanya di WhatsApp atau boleh nanti saat kita masuk ke Zoom. Oke, next. Gimana sih kisi-kisi ketika perusahaan menyusun rencana strategik mereka? Setiap perusahaan, setiap orang pasti punya strategi yang terbaik menurut mereka. Tapi biasanya ada garis besar yang perlu garis bawahi. Contohnya 1, karyawan harus ikut terlibat. Jadi up to bottom atau dari atas mendiktator ke bawah itu sepertinya udah nggak model lagi, sudah kurang pas diterapkan di model organisasi zaman sekarang. Jadi lebih banyak melibatkan karyawan untuk menyusun strategi, sangat bagus ya. Kedua, mendorong pihak eksternal. Dalam artian di sini pihak eksternal yang berkaitan dengan organisasi juga diundang untuk kasih saran, kira-kira sebaiknya harus seperti apa sih layanan perusahaan,
produk seperti apa sih yang akan diterima sama konsumen di tahun depan misalnya. Ya. Ketiga, jangan berlebihan dalam penetapan tujuan. Nanti kita belajar apa sih yang disebut dengan SMART. Ya. Nanti teman-teman bisa lihat bagaimana sih harus sesuai dengan SMART gitu. Keempat, fleksibel, jangan kaku-kaku banget kayak kanebo kering ya ketika membuat strategi perusahaan. Yang kelima, harus fokus pada strategi berkelanjutan. Jadi kalau bisa strateginya, strategi sapu jagat dalam artian masa depan kena, hari ini pun problem bisa teratasi dengan baik. Ya. Yang keenam dan yang terakhir, harus selalu proses yang kontinu. Jadi nggak bisa, oke rencana strategik tahun 2021, setelah Desember 2021 truk selesai, nggak ada lagi rencana ke depannya. Jadi memang rencana strategik di update hari per hari, tahun per tahun sesuai dengan kondisi yang ada. Gitu ya teman-teman ya. Oke, sepertinya untuk materi pertama sudah cukup. Kita lanjut diskusi di Zoom. Teman-teman lihat link yang sudah saya share, kita ketemu di sana. Atau kalau mau bertanya di WhatsApp group juga boleh. Sampai ketemu, see you soon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.